Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan rancang dan kehendaki agar target hidup kita tidak hanya sebagai pelaku firman, tapi memberitakan juga firman kepada sesama. Dari landasan kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 14 dan kitab Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 19. Maksudnya teman-teman, jadi apabila kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, sudah lebih mengerti akan firman Tuhan dan sudah lebih berani melakukan firman Tuhan, teman. Ternyata rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita tidak cuma berhenti sebatas hanya menjadi pelaku firman saja, teman. Padahal untuk melakukan firman saja bukan hal yang mudah gitu. Nah, tapi kalau seandainya kita percaya Tuhan, taat Tuhan, mengasihi Tuhan, ya sasaran Tuhan itu bukan cuma sebagai pelaku firman bagi kita, tapi kita juga bagaimana menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, teman-teman, supaya sesama ini bisa menjadi pelaku firman, bahkan bisa juga menjadi ya melanjutkan memberitakan kebenaran firman kepada yang lain lagi, teman-teman. Jadi kuncinya seperti itu. Nah, kalau cerita memberikan firman Tuhan itu kan banyak sekali namanya, teman-teman, istilah-istilahnya. Ada yang sebutannya rasul, ada yang sebutnya imam, ada yang sebutannya pemberita firman, ada yang namanya gembala, ada yang namanya pengajar atau mentor rohani gitu. Nah, coba saya mungkin hari ini saya kelompokin aja itu semua, disebutnya imam aja udah. Imam berarti mewakili sesama kita kepada Tuhan gitu, soal gitu. Jadi saya coba anggap bagaimana kita ini yang tadinya hanya umat, maksudnya umat atau jemaat yang melakukan firman Tuhan, dan Tuhan rancang dan berarti bagi kita yang terundang, terpilih dan merespon gitu undangan itu dan pilihan itu dengan memilih ya taat, percaya, mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Nah, ini bisa terjadi, teman. Jadi kita awal-awalnya sebagai umat atau jemaat, sebagai pelaku firman, tapi dengan makin dalam pengenalan pengertian akan firman Tuhan, makin berani melakukan firman Tuhan, kita mulai diangkat pelan-pelan, teman, menjadi ya imam, fungsi imam. Tapi dalam hal seperti saya sebagai pengusaha atau teman-teman di karir atau orang buruh gitu, atau teman-teman di buruh, rasanya kita ini tidak bisa, teman-teman, katakan bahwa kita ini benar-benar kalau secara formalnya gitu, oh kita ini fungsinya seperti rasul, ya seperti imam misalnya, atau seperti gembala, atau seperti pengajar gitu. Karena kita dasar-dasar untuk teori firman Tuhannya tidak kuat, teman. Teori-teori ketuhanannya tidak kuat. Jadi kita ini biasa hidup di dunia sekuler, di dunia marketplace gitu. Ya sehingga ya kita wajar-wajar aja mungkin disebutnya pemberita firman, teman. Cuman karena hari ini saya bicaranya dari sisi total gitu, jadi saya anggap aja udahlah pemberita firman itu seperti kita pengusaha atau orang karir atau buruh gitu. Ya saya anggap ya sudah dianggap imam dulu dah sementara supaya bahasanya sama, teman. Tapi sebenarnya kalau posisi yang lebih tepat mungkin kita cuma sebatas kayak pemberita firman. Jadi bagaimana menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bentuknya belum tentu teori rohani, teman-teman. Bentuknya belum tentu harus semacam khotbah-khotbah yang biasa dilakukan oleh mentor rohani atau rohaniawan. Bentuknya kita ya cuma kesaksian saja gitu. Ya apa yang kita alami dalam hidup kita selama ini bersama Tuhan, ya, dan yang terkait dengan firman Tuhan, teman. Jangan bicara kita kesaksian hidup kita bersama Tuhan tapi tanpa dasar firman Tuhan. Dan nanti takutnya jadi ngelantur, teman. Ceritanya nggak punya dasar. Jadi tetap kesaksian itu harus benar-benar dasarnya adalah terkait dengan Tuhan gitu ya, dan juga terkait dengan firman Tuhan. Itu jadi lebih baik, teman-teman. Jadi intinya maksud imam di situ begitu, teman. Jadi kita bagaimana belajar tidak hanya sebagai konsumen firman aja yang cuma makan firman dari teman-teman yang lain, tapi kita juga satu titik harus bisa mulai belajar bagaimana kita jadi produsen firman gitu. Bagaimana firman-firman kita itu meskipun bukan dalam bentuk teori rohani penyampaiannya, ya tapi tetap nyampe ke orang lain. Sehingga akhirnya yang memberitakan firman itu lewat kesaksian hidup kita ya, dengan cara kesaksian tadi, teman-teman. Jadi ya itu saja sudah memberitakan firman, teman. Harusnya seperti itu gitu. Dan itu kategori secara globalnya ya imam gitu. Bagaimana kita mewakili sesama kita kepada Tuhan gitu. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Dalam perjalanan menjadi seorang imam, bukan hanya cukup dengan berdoa,
tetapi harus kenal dan mengerti serta melakukan firman dengan rasakan keluhan dan rasa tangis demi mampu capai keselamatan kekal yang Tuhan rancang dan kehendaki dengan tetap taat hidup dalam berbagai penderitaan hadapi ujian hidup. Nah, ini teman-teman di ayat Ibrani pasal 5 7 sampai 10 teman. Untuk menjadi imam itu, untuk menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan, menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu bukan cuman istilahnya modalnya itu cuman hafal firman gitu secara teori, ya cuman kuat berdoanya, atau mungkin kalau ditambahin lagi kuat puasanya gitu. Kuat apa, jadi ya bukan cuma cukup itu teman-teman. Yang kita pengen jadi umat, menjadi imam, kita menjadi umat untuk berubah menjadi pemberita firman, itu tetap harus mengalami firman dulu teman. Apa yang perkatakan oleh firman itu, ya kita harus lakukan dulu teman. Nah, waktu kita melakukan firman itu ternyata problemnya banyak teman-teman. Waktu kita melakukan firman Tuhan itu bukan tidak ada masalah, permasalahannya malah datang semua gitu. Yang tadinya tidak bermasalah jadi akhirnya seperti bermasalah. Contoh yang paling gampang teman, misalnya Nabi Abraham gitu. Nabi Abraham itu waktu itu firmannya kan langsung ya direct dari Tuhan dengan Nabi Abraham dengan menghidupkan roh Tuhannya gitu. Kalau kita kan sekarang ada bonus dan lebih istimewa gitu. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu sudah tercantum jelas di dalam kitab suci kita berupa firman-firman itu. Berarti zamannya kita ada firman Tuhan dan roh Tuhan. Tapi kalau zamannya Nabi Abraham teman, firman Tuhannya itu kan langsung dari pribadinya Tuhan, jadi dari roh Tuhan itu. Nah, Abraham yang seperti itu saja tidak ada tertulis loh. Kalau kita kan baca firman Tuhan ada tertulis gitu, kebaca, dan banyak orang bisa baca, semua orang bisa baca itu. Tapi kalau yang diimani oleh Abraham gitu ya, bahwa dia itu lagi enak-enak di kota Ur Kasdim gitu bersama keluarga besarnya, usahanya di situ, ya keluarga Abrahamnya dengan secara harmonis segala macam gitu. Tahu-tahu ya Tuhan ya dalam firmannya, dalam arti kata roh Tuhan bisikin ke Abraham, bukan bentuknya firman Tuhan loh ya, bahwa Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim teman. Nah, ini kan cari penyakit teman-teman. Dari kondisi yang sudah aman dan nyaman di Ur Kasdim, sekarang Abraham mesti pergi dari Ur Kasdim. Nah, kalau istrinya, keluarganya nanya, Abraham mau kemana gitu, nggak bisa jawab Abrahamnya. Nggak tahu satu negara, satu kota yang memang Tuhan janjikan kepada dia, tapi nggak tahu di mana gitu. Tapi Abraham berani melangkah. Nah, itu yang tadi saya katakan, ini kalau sampai orang berubah dari tingkat umat menjadi imam, ya seperti Abraham ini ya didahului dengan pribadinya dulu. Dan berani nggak melakukan firman Tuhan? Kalau firman Tuhannya berupa rema kan dari roh Tuhan terhadap Abraham. Tapi kalau kita sekarang teman-teman, berani nggak kita melakukan firman Tuhan? Lah, firman Tuhannya jelas kok. Ya Abraham ya disuruh Tuhan meninggalkan Ur Kasdim. Berarti kita juga bisa nggak sih teman-teman? Ya kalau saya ibaratnya tadinya usahanya A, sekarang kalau tuh teman ngomong, apa Tuhan ngomong, kalau buat saya pribadi ada nubuat katakan, berani nggak melepaskan operasional gitu. Lah, kalau saya bicara usahanya masih ada, melepaskan operasional, apa bukannya lebih gampang gitu dibanding Abraham yang mesti meninggalkan usahanya loh. Ya usaha yang di Ur Kasdim itu dia sebagai pedagang di Ur Kasdim suruh ditinggalkan. Nah, dia pindah kota, dagangnya apa juga nggak tahu teman. Suruh nanti Abraham dagang apa gitu nggak tahu. Ya, nanti suruh ke kota mana nggak tahu juga. Berapa lama di kota yang baru nggak tahu juga gitu. Jadi itu hebatnya kenapa Abraham bisa disebut bapak orang beriman, itu karena begitu loh teman. Ya meskipun kalau kata orang dunia mungkin loh oleh keluarga besarnya, untung Sarah istrinya tidak seperti itu, atau mungkin dalam hati kecilnya Sarah gitu. Ya ini si Abraham sebagai suami itu kayak orang gila gitu loh. Yang namanya Abraham sebagai anak bagi orang tuanya ya sama aja, itu orang nekat banget gitu. Karena nggak bisa membuktikan apa-apa, nggak ada cerita firman yang bisa ditunjukin.
Tapi kalau saya sekarang ada nubuatan ya bahwa tahun 2003 itu saya dapat nubuatan bahwa Tuhan mau ya saya melepaskan operasional perusahaan. Lah usahanya masih ada, itu satu. Kedua, Tuhan waktu tahun 2000 sudah buktikan mujizat dulu ke saya gitu. Ya bahwa ada mujizat, bahwa nyata-nyata Tuhan itu ada. Gimana saya tidak percaya? Tak cuma 3 tahun berselang 2000 ke 2003 gitu. Nah, itu kan dimodalin. Apakah Abraham mengalami seperti saya? Belum tentu juga, teman-teman. Makanya saya bilang iman kita nggak ada apa-apanya dengan di iman Abraham gitu. Karena iman Abraham itu tidak ada di sekitar, di pinggirannya tidak ada yang mensupport dia, yang namanya firman Tuhan tidak nyanding gitu, maksudnya tidak tersedia. Ya beda dengan saya. Ya kalau saya tahun 2003 mendapatkan nubuatan bahwa harus meninggalkan operasional perusahaan, ya dasarnya ada bahwa tahun 2000 Tuhan buktikan mujizat Tuhan nyata gitu. Nah saya berarti 2003 nggak bisa nolak gitu. Lewat hamba Tuhan yang sama, lewat imam-imamnya Tuhan yang sama, 4 orang dari Jakarta mengatakan begitu. 2000 seolah Tuhan yang akan membereskan dengan mujizatnya Tuhan gitu. Ya tahun 2003 Tuhan minta bernubuat bahwa saya harus lepaskan operasional. Waktu itu teman-teman saya bandingkannya kan kalau dengan saya lepasin operasional, kalau saya baca firman sudah tahu gitu ya. Ya berarti kan kita akan compare ya apakah wajar gitu kalau saya disuruh berhenti operasional tapi perusahaannya nggak boleh tutup gitu. Ada embel-embel seperti itu. Dan kalau Abraham ya, waktu ninggalin urus Kastim itu bukan istilahnya tidak boleh masuk ke operasional. Lah, suruh tutup gitu, suruh pindah ke kota lain, bukan urus Kastim di mana kotanya nggak tahu gitu. Mau dagang apa nggak tahu, berapa lama akan berhenti di kota itu nggak tahu gitu. Ya, mencapai target berapa lama untuk mendapatkan satu negeri yang dijanjikan Tuhan banyak susu dan madu misalnya gitu loh. Nggak tahu juga gitu. Tapi Abraham lakukan itu, teman. Nah ini kalau waktu Abraham lakukan itu, kalau saya juga lakukan itu, ya timbul banyak sekali permasalahan, teman. Yang namanya istri saya dengan istri Abraham kan beda. Istri saya dengan Sarah gitu ya, pasti kan karakter apanya beda-beda semua, teman. Keluarga saya juga pasti beda. Jadi beda semua, teman. Nah cuman ya kembali lagi yang tadi saya katakan, buat kita lepas kita berani atau tidak berani menerima nubuatan dari yang ditugaskan imam-imam yang ditugaskan kepada saya, dengan problemnya kita berani nggak gitu. Nah kalau saya cross checknya kan gampang ya, bahwa Abraham melakukan seperti itu kok. Itu satu. Saya bisa cross check lagi dengan cerita Nabi Nuh gitu. Ya Nabi Nuh juga kayak orang gila kata orang-orang masyarakat waktu itu gitu. Masa bikin bahtera kapal segede gajah, segede gaban gitu. Adanya di gunung ya. Lautnya jauh banget gitu. Lah gimana airnya bisa nyampe ke gunung gitu? Nggak taunya air bah, semacam tsunami gitu kan. Mungkin ini lebih dari tsunami. Gunung aja ketutup gitu tuh. Semua daratan ketutup, berarti air banyak nggak kira-kira. Ya tapi itu terbukti, teman-teman. Tapi kalau buat saya membaca ada cerita Nabi Nuh, ada cerita Nabi Abraham, bahkan yang lain saya bisa baca curang gitu. Nabi Ayub, saya kan bisa baca gitu ceritanya. Tapi waktu zamannya tokoh-tokoh kitab suci yang tadi gitu, Nabi Abraham, Nabi Nuh, Nabi Ayub, nggak ada loh, nggak ada pegangan ceritanya si Nabi siapa sebelumnya atau Rasul siapa atau siapa gitu, nggak ada loh. Jadi benar-benar mereka itu hebat sekali gitu, secara iman hebat sekali. Nah yang jelas sebenarnya waktu saya tahun 2003 berani gitu, ya udah saya lakukan, saya lepasin operasional. Perusahaannya kan nggak tutup benar. Nah berarti saya melihat bagaimana ya caranya ngatur perusahaan yang biasanya handling perusahaan. Ya kalau teman-teman yang bukan di dunia usaha gitu, ini saya cerita sepintas bahwa kalau yang namanya struktural perusahaan itu kan dari mulai yang bawah mungkin kalau saya bicara sales gitu, saya bicara penjualan gitu, marketing penjualan, ya pasti paling bawah kan paling salesman berasa, salesman counter atau sales counter atau sales representatif gitu. Itu nanti naik tingkatnya baru supervisor, naik tingkat lagi baru manager, sales manager, naik tingkat lagi mungkin apa, mau GM kali ya, GM, naik tingkat lagi baru direktur naik tingkat lagi baru komisaris. Nah tingkatannya kan seperti itu, teman-teman. Nah kalau sekarang kalau
seandainya saya yang biasanya waktu belum mengenal Tuhan sebelum tahun 2000, saya adalah fungsi direktur, dalam arti kata direktur dan manajer itu kadang-kadang saya masih rangkap-rangkap. Akhirnya saya kan masih bisa ngatur operasional, teman-teman. Bisa masuk ke dalam operasional, bagaimana nyari order, bagaimana jualnya, bagaimana istilahnya memproduksinya, ini itu. Saya bisa lakukan itu, teman-teman. Tapi begitu saya lepaskan operasional, satu-satunya tempat yang bisa lepas operasional di perusahaan itu cuma di fungsi komisaris, teman-teman. Jadi saya di akte notaris perusahaan saya sebutannya tetap direktur, teman-teman, fungsi direktur gitu. Ya, tapi dalam praktek rohaninya saya itu udah nggak boleh ada di fungsi direktur, saya ada di fungsi komisaris. Nah, jadi siapa gitu yang menggantikan fungsi direkturnya? Nah, waktu itu setelah berkembang dari 2003 ke 2007, seolah terdorong, nggak tahu situasi kondisi, pihak partner saya gitu, jadi rekan kerja neken supaya istri saya yang mengganti saya sebagai fungsi direktur. Ya kasihan sih teman-teman, istri yang tadinya ibu rumah tangga gitu, ya sekarang harus bisa mengelola fungsi perusahaan yang tadinya 1.500 orang loh, teman-teman. Gimana ngelolanya? Banyak banget. Istri biasa di rumah, sekarang suruh mengelola 1.500 orang. Ya pasti berantakan semua, teman. Jadi kacau. Nah, timnya juga kan berat karena saya nggak masuk gitu. Sayanya cuek-cuek aja karena saya belajar bagaimana untuk bisa komit dengan ya tadi melepaskan fungsi operasional tadi. Nah, apa yang saya kerjakan selama beberapa tahun itu, teman? Ya dari tahun 2003 saya belum dibaptis, belum formalitas simbolis diterima Tuhan dan terima firman Tuhan. Jadi akhirnya dari 2003 sampai 2007 gitu, saya itu lebih banyak bicara dari sisi mencari pengenalan, mencari Tuhan itu dari, ya itu teman-teman, dari buku-buku rohani, dari khotbah-khotbah. Kadang-kadang semua agama saya pelajarin, teman-teman. Pengen baca buku yang dari Muslim, mau baca buku yang dari Nasrani, mau baca buku dari Buddha, dari Konghucu. Saya bacain, teman-teman. Karena saya nggak ngerti ini mau dibawa kemana gitu. Nah, setelah makin deket tahun 2007, 2003 ke 2007, problem makin besar, teman. Ujung-ujungnya saya jadi akhirnya terima Tuhan, teman. Terima Tuhan, ya karena memang istri saya sudah lebih Nasrani duluan, jadi akhirnya saya mengikuti istri, teman-teman. Saya jadi Nasrani juga gitu. Ya, waktu itu 2007 sudah formalitas, sudah formalitas dan simbolis gitu ya. Kalau di Nasrani itu sebutnya sudah dibaptis. Jadi saya sudah dibaptis, dalam arti kata saya jadi pegang Alkitab, kitab suci saya di Nasrani, dan saya ya sudah didoakan atau diformalkan, ditumpang tangan bahwa saya sudah terima Tuhan. Seolah gitu, teman. Secara buktinya dengan cara air gitu, melalui media air. Kalau kita bicara lebih dalam sekarang gitu, kita bisa bicara bahwa baptisan itu ternyata bukan cuma baptisan air, bisa juga baptisan dari baptisan api atau baptisan roh Tuhan gitu. Itu bisa terjadi begitu. Nah, kalau baptisan air ya mungkin kalau menurut saya jadi banyak pengertian akan firman Tuhan itu lebih dari hikmatnya si mentor rohani kita, teman-teman. Hikmatnya dari pengertian pikiran, perasaan, kendaknya dari si mentor rohani atau rohaniawan, atau mungkin dari teman rohani atau dari kita sendiri, teman-teman. Kalau yang namanya kita mengartikan firman itu dengan pikiran, perasaan, kehendak manusia gitu. Tapi kalau kita makin belajar, makin dalam, nanti akhirnya kita tahu bahwa yang namanya pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu ternyata bisa ada dua opsi, teman. Satu opsi dari hikmat manusia, satu opsi dari hikmatnya Tuhan. Nah, kalau dari hikmat Tuhan kan berarti kan hikmat itu dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan. Nah, bagaimana caranya jiwa Tuhan, hikmat Tuhan bisa masuk ke dalam firman yang untuk kita? Yaitu firman Tuhan ajarkan bagaimana kita harus menghidupkan roh Tuhan, teman. Karena pada prinsipnya kita yang sudah terima Tuhan, itu yang tadinya kita orang dunia, orang berkeyakinan, maksudnya orang yang mengaku-ngaku mengenal Tuhan dan firman Tuhan, tapi nggak kelewat
dalam gitu, nggak benar, kurang benar gitu. Nah, itu namanya orang keyakinan. Orang berdunia dan orang berkeyakinan beranggapan bahwa manusia pada umumnya itu ya hanya cuma terdiri dua unsur, tubuh dan jiwa saja. Tapi waktu kita Tuhan bukakan pengenalan pengertiannya dari hikmat Tuhan, ya Tuhan bisa dorong kita, pengertian kita bahwa kita ini bukan cuma tubuh dan jiwa, tapi tubuh, jiwa, dan roh. Bahkan kekuatan roh ini yang harus kuat sekali, karena rohnya kuat, pasti jiwa dan tubuhnya ketarik, teman-teman. Tapi kalau seandainya tubuh dan jiwanya kuat, rohnya yang kalah, teman-teman. Karena rohnya itu lembut banget, roh Tuhan ini lembut banget gitu. Jadi bisa kalah sama kekuatan tubuh dan jiwa kalau di hati kita isinya cuma tubuh dan jiwa gitu. Nah, ini yang Tuhan ajarkan bagaimana kita menguatkan dari sisi roh sampai yang namanya jiwa dan tubuh itu bisa ke bawah sama roh gitu. Nah, untuk bisa seperti itu kita butuh benar-benar niatan gitu untuk mau mencari Tuhan itu, teman-teman. Seperti yang saya sering sharingkan di kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, baru yang lain Tuhan akan tambahkan. Kita mau nggak gitu mencari Tuhan Allah dan kebenarannya lebih dulu gitu. Nah, itu yang paling penting. Setelah kita lakukan itu, kita ada kemauan gitu. Nah, Tuhan mulai buka misalnya pengenalan akan firman Tuhan, dan buka kalau kita terus-terus tidak ada jemu-jemunya mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan kedalaman pengenalan akan firman Tuhan. Waktu kita mendalami pengenalan akan firman Tuhan dari kedalaman pengenalan kita, nah hikmat kita hidup, teman. Hikmat kita hidup, ya akhirnya itu tuh yang sering di-sharingkan ke teman rohani, mentor rohani, rohaniawan, ya soal itu, teman-teman. Bagaimana sharing soal teori rohani dari hikmat manusia. Tapi ternyata kurang, teman. Waktu kita benar-benar sudah terus mencari Tuhan, terus mendalami terus dan merenungi firman siang dan malam, nah Tuhan satu saat akan bukakan bahwa yang namanya untuk mampu mengerti firman Tuhan itu harus menghidupkan roh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan untuk melakukan firman Tuhan, untuk berani melakukan firman Tuhan tanpa menghidupkan roh Tuhan juga nggak mungkin, teman. Nah, akhirnya gitu. Akhirnya waktu roh Tuhan dibuka, ya berarti kita sudah menjadi 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ini waktu unsur roh Tuhan ini dihidupkan, kita bisa berkomunikasi lebih enak dengan Tuhan, bisa berdialog dengan Tuhan lebih enak, karena ya pengertian firman-Nya berubah gitu, karena pengertiannya itu yang lahir dari si hikmatnya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Itu, teman-teman, pentingnya kita kuasain firman Tuhan, hidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan itu, teman-teman. Jadi kalau saya sering katakan ke teman-teman rohani saya sering katakan bahwa ya kalau firman itu seperti peta gitu, peta kebenaran hidup kita ya. Tapi kalau cerita roh Tuhan adalah kompas kebenaran hidup kita. Jadi harus ada dua itu, ada firman, ada kompas, baru lahir iman, teman. Nah, waktu iman ini kuat, kita bisa berubah jadi umat menjadi imam, bukan iman ya, imam. Jadi wakil keluarga, wakil sesama kepada Tuhan. Kita bisa begitu, teman. Tapi harus lewati proses itu dulu. Nah, untuk lewat proses itu tidak mudah, teman-teman. Kayak tadi cerita Abraham ngalamin, saya pikir nggak mudah, nggak habis-habisnya ujian cobaannya Abraham sampai umur berapa 100 lebih pun gitu, yang masih tetap diuji coba. Yang terakhir kan diuji coba urusan Ishak gitu, bagaimana mengorbankan Ishak gitu ya untuk Tuhan. Tapi Abraham tetap berani, teman-teman, tetap melakukan itu, hebat banget gitu. Nah, meskipun dalam pengertian hikmatnya Abraham, kalau kita simak di dalam kitab suci, ya Abraham mengatakan, kalaupun waktu itu Ishak dikorbankan dan mati gitu karena disembelih, nggak apa-apa katanya. Kenapa nggak apa-apa? Loh, kan Tuhan Maha Kuasa, dihidupin lagi katanya. Sesimpel itu, teman. Jadi saya juga harus belajar begitu, teman. Ya waktu saya tinggalkan perusahaan saya sampai hari ini tahun 2002 nggak beres, teman. Perusahaannya tetap begini itu. Ya, tapi tetap saya punya iman bahwa ya pasti nanti pada satu saatnya Tuhan, ya pasti janji Tuhan akan tergenapi bagi saya. Meskipun sampai 2022 sudah nungguin 22 tahun gitu, masih situasi kondisi seperti ini. Tapi pengenalan akan firman gitu, keberanian melakukan firman saya makin meningkat, teman. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Dari keluarga saya, dari istri saya juga makin, meskipun stepnya kan ketinggalan, karena istri saya kan dipakai Tuhan sebagai talenan saya, sebagai proses iman saya gitu. Tapi saya percaya satu saat kalau memang istri saya tetap mengasihi Tuhan, taat Tuhan gitu, ya rasanya Tuhan juga akan beresin nanti istri saya seperti Sarah. Jangan sampai nanti istri saya seperti istrinya Nabi Ayub gitu kan. Kalau bisa kan jangan seperti itu gitu. Jadi intinya gitu, teman, untuk menjadi umat
ke iman itu ya butuh bukan cuma doa saja, bukan cuma teori firman saja, bukan pujian penyembahan saja, tapi ya itu melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan yang hadapi penderitaan itu, prosesnya seperti itu teman-teman. Baru nanti seorang umat bisa menjadi imam gitu. Ibrani 5 pasal 11 sampai 14, berkembang dari umat jadi imam butuh untuk proses iman, di mana umumnya kita lamban memahami ajaran kebenaran akan firman Tuhan, sebab kita tidak dibekali dengan kemauan yang besar akan mencari pengenalan dan merenungi serta beranikan diri lakukan firman Tuhan. Itu tadi saya baru jelasin gitu. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kebebasan rohani berujung kepada pengenalan dan pengertian firman Tuhan dari rancangan dan kehendak Tuhan di kitab Perjanjian Lama. Untuk itu ya, Perjanjian Lama itu yang berorientasi kesuksesan dunia fana berubah jadi lebih dewasa kepada kitab Perjanjian Baru yang berorientasi keselamatan akhirat kekal di dalam surga. Nah, ini kalau teman-teman nanti sudah makin dalam lebih mengenal firman Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, nanti di situ bisa terlihat teman bahwa kalau di dalam kitab Nasrani kan ada dua, ada kelompok kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kalau kitab Perjanjian Lama itu orientasinya itu lebih cerita sukses duniawi, teman, kesuksesan duniawi gitu, yang fana itu gitu. Tapi begitu kita dewasa rohani, kita masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru, targetnya udah berubah, teman. Orientasinya bukan sukses duniawi, tapi keselamatan akhirat yang kekal di dalam surga, teman. Nah, ini kembali lagi tergantung dari kebebasan rohani kita. Kalau kita tidak dewasa rohani, ya tidak bisa. Nah, untuk bisa mendapatkan dewasa rohani, ya kita harus berani melakukan firman Tuhan tadi, teman-teman. Untuk berani melakukan firman Tuhan, kita harus mampu mengerti firman Tuhan. Harus mampu lebih dalam mengenal firman Tuhan. Harus punya kemauan gitu, untuk percaya dan taat dan mengasihi Tuhan. Itu teman-teman. Baru kita bisa naik level iman kita. Ibrani pasal 6, 9 sampai 12. Kedewasaan rohani akan lebih kenal dan mengerti rancangan serta kehendak Tuhan, di mana kita tidak cukup hanya sebagai pelaku firman, tetapi kita diharapkan untuk jadi alat Tuhan untuk beritakan firman Tuhan agar sesama kita dapat keselamatan juga. Nah, ini kalau kita sudah dewasa rohani, yang Tuhan minta itu bukan kita cuma sebagai pelaku firman, tapi Tuhan pengen banget kita menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, agar sesama itu melakukan firman Tuhan, supaya mendapat keselamatan juga. Dan syukur-syukur tidak cuma sesama kita melakukan firman, tapi kita jadi melahirkan seperti kita lagi ya dari sesama itu gitu. Nah, jadi sesama itu memberitakan kebenaran firman Tuhan lagi. Itu yang Tuhan inginkan gitu. Jadi jangan dianggapnya sudah tugasnya selesai kalau melakukan firman, belum dong. Nah, yang konyol lagi, banyak orang dunia dan orang berkeyakinan melakukan firman pun juga tidak, teman-teman. Yang bagaimana pengen menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman, melakukan firman juga tidak gitu. Cuman di perasaannya, di pikiran perasaan kehendaknya si orang dunia dan orang berkeyakinan itu, khususnya orang berkeyakinan, ada asumsi seolah-olah sudah mengenal, sudah mengerti dan sudah melakukan firman, padahal tidak gitu. Ya, karena kembali lagi tidak, bagaimana bisa melakukan firman Tuhan kalau tidak mengerti firman Tuhan? Bagaimana bisa mengerti firman Tuhan kalau tidak mengenal firman Tuhan? Bagaimana bisa mengenal firman Tuhan kalau tidak mencari firman Tuhan? Kan urutan baliknya gitu, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, sebagai yang khususnya orang-orang yang berkeyakinan, kalau saya pikir itu kan orang-orang yang sudah baik tapi belum dalam rel kebenaran firman Tuhan, belum dalam rel kekuasaan roh Tuhan. Ini yang sayang, teman. Kalau orang dunia saya tidak terlalu khawatir, karena pada saatnya bisa aja Tuhan gerakin orang dunia itu untuk lebih mengerti firman Tuhan, bahkan bisa nyalip kita loh, teman. Apalagi kalau cuma orang berkeyakinan bisa disalib gitu sama si orang-orang dunia yang telat gitu. Tapi ya balik lagi, ada firman katakan yang terdahulu bisa jadi terakhir, yang terakhir bisa jadi terdahulu. Yaitu orang dunia lebih aman menurut saya dibanding orang berkeyakinan gitu. Nah, ini kembali lagi, jadi kalau kita pendewasa rohani ya harus belajar menjadi memberikan kebenaran Tuhan untuk sesama gitu. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 19. Janji Tuhan ya dan amin. Asalkan kita mau dan mampu menantikan dengan sabar dan percaya akan sumpah Tuhan, serta Tuhan tidak mungkin berdusta gitu. Sehingga janji Tuhan adalah pegangan yang kuat dan aman bagi kita, karena tertulis di dalam firman Tuhan yang kekal dari awal di dunia sampai akhir dalam akhirat.
Jadi firman Tuhan itu benar-benar pegangan hidup kita, teman. Kalau kita tidak pegang firman Tuhan, nggak ada loh pegangan apa yang bisa sampai bertahan di dunia ini sampai akhir di kekekalan nanti. Kenapa? Lah, kan kekalnya tidak ada akhirnya, teman-teman. Jadi kalau kita tidak, cuman firman Tuhan aja gitu, ya yang namanya dari dunia sampai ke alam kekal itu tidak pernah bisa berubah. Tapi di luar firman Tuhan bisa berubah, teman-teman. Bisa, sangat bisa berubah gitu. Nah ini saya coba udah bacakan ini, teman. Saya coba baca di kitab sucinya aja dulu sebentar. Nanti saya coba lanjut lagi yang tertinggal, yang apa titik-titik krusialnya saya ulang lagi, teman, untuk sharing kan gitu. Jadi saya baca kitab Ibrani pasal 5 dulu, teman-teman, pasal 5 ayat 1 sampai 14, teman-teman. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban dan mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ya, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Tuhan Allah yang berfirman kepadanya, ya, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Tuhan Allah menurut peraturan Melkisedek. Ini sudah selesai pasal 5-nya, teman-teman, ayat 1 sampai 14. Ini belum perikop 1. Berarti ini masuk perikop 2-nya, teman. Peringatan kitab Ibrani pasal 5, ini perikop 2 dari ayat 11. Peringatan supaya jangan murtad gitu. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat, yang baik daripada yang jahat. Ini saya sudah selesai, teman-teman, kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 14, dan saya masuk lagi kitab Ibrani pasal 6, teman, ayat 1 sampai, di sini agak panjang nih, sampai 20, teman-teman. Nah, perikop ini judulnya peringatan supaya jangan murtad gitu. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tapi ini tadi udah baca ayat ini pasal 6-nya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh Tuhan gitu, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinakannya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan
sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Tuhan Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak dan duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan susah dekat pada kutuk yang berakhir dengan dibakar, pembakaran itu. Berpegang teguh, nih perikopnya ayat 9-nya udah robah lagi, berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, ya kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik gitu, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan Allah. Sebab ketika Tuhan Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak gitu. Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokoh baginya yang mengakhiri segala kebantahan gitu. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana di sini Nabi Isa itu telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi intinya ini teman-teman. Jadi pagi ini saya coba sudah bacakan draft dan kitab sucinya, tapi saya coba mau tekankan di sini teman-teman bahwa yang namanya draft ini saya lanjut ke yang belum saya baca gitu. Jadi ya kembali lagi kalau saya pertegas gitu. Jadi untuk bisa bagaimana menjadi berubah jadi umat menjadi imam itu kan butuh proses seperti tadi teman-teman. Seperti Nabi Abraham meninggalkan Ur Kasdim, di proses seperti itu. Nah saya juga sama teman-teman. Ya bagaimana tahun 2003 memulai proses rohani saya itu tahun 2003 teman, sampai berlanjut sampai 2022 juga belum selesai teman-teman. Nah teman, kalau kita lanjut ke Ibrani 5 pasal 11 sampai 14, berkembang dari umat jadi imam butuh untuk proses iman, di mana umumnya kita lamban memahami ajaran kebenaran akan firman Tuhan, sebab kita tidak dibekali dengan kemauan yang besar akan mencari pengenalan dan merenungi serta memberanikan diri lakukan firman Tuhan. Nah ini yang disayangkan gitu teman, banyak orang yang berhenti gitu, jadi umat yang cuma berhenti umat saja, tidak bisa menjadi imam gitu ya, jadi pelaku firman, hanya berhenti menjadi pelaku firman saja, tidak bisa menjadi alat Tuhan memberikan firman Tuhan. Bahkan yang tadi saya katakan, untuk melakukan firman Tuhan pun jangan-jangan tidak dilakukan teman-teman. Kenapa tidak dilakukan? Ya kembali lagi, ya gimana bisa melakukan firman Tuhan kalau tidak ada keberanian gitu ya untuk melakukan firman Tuhan. Bagaimana bisa berani melakukan firman Tuhan apabila tidak mampu mengerti akan firman Tuhan, tidak mengerti maksud rancangannya Tuhan mau kemana gitu. Dan bagaimana bisa mampu mengerti apabila tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan. Bagaimana bisa lebih dalam mengenal firman Tuhan kalau tidak mau mengenal firman Tuhan? Begitupun ujungnya, ya kalau kita nggak mau cari firman Tuhan, gimana kita bisa kenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan? Pasti nggak bisa. Nah orang banyak yang berhenti, stuck itu di situ, jadi menjadi pelaku firman pun tidak gitu. Nah sedangkan Tuhan pengennya kita bisa nggak lebih-lebih daripada melakukan firman Tuhan, supaya bisa menjadi alat Tuhan. Tapi realitanya mayoritas, banyak orang yang menjadi pelaku pun tidak, teman-teman. Nah ini yang disayangkan itu teman, jadi beda sekali gitu. Nah ini yang kembali lagi ya saya kenapa membuat vlog ini, salah satunya itu. Jadi bagaimana sih ya ini kalau kita benar-benar mau coba belajar mentaati
Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan, mau coba lebih mengasihi Tuhan dengan nyata, ya apa, jangan cuma sekedar apa sih perasaan saja, atau mungkin kasih kita kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan, atau apa ya, ketaatan kita kepada Tuhan itu bentuknya itu dikompensasi dalam bentuk-bentuk ritual, dalam bentuk liturgi, dalam bentuk-bentuk benda-benda gitu. Biasanya cuma begitu teman-teman. Ya, banyak kok yang namanya ini belakangan ini ada crazy rich yang masuk ke berita di apa TV gitu. Ya seolah-olah nama Tuhan dibawa-bawa, yang namanya kalungnya ada tanda salibnya segede gaban gitu. Ya, tapi prakteknya kayak begitu teman-teman. Ya malah jadi menipu banyak sekali orang gitu. Nah ini kembali lagi, kalau cuman apa dasar percaya, taat, mengasihi Tuhan itu cuman dari perasaan kita gitu, ya timbulnya seperti itu teman-teman. Itu kan kacau banget gitu. Mestinya kan kalau sampai orang semacam itu bisa lebih mengenal, mengerti akan Tuhan, pasti nggak berani gitu. Sanksinya apa? Yang namanya di dunia aja kan begitu ketangkep dia nipu, ya udah kenanya 20 tahun teman-teman. Tapi kalau sampai ditangkapnya sama Tuhan gitu, ya di penghakiman dan penghukuman Tuhan, itu kekal teman-teman. Bisa tergelincir masuk ke dalam neraka gitu, karena tidak melakukan firman Tuhan, karena menyimpang dari firman Tuhan gitu. Padahal secara formalitas dia pakai semua gitu. Dia mengaku pakai bahasa firmannya gitu. Ya dia pakai simbol-simbol rohani, tapi tetap tidak melakukan firman Tuhan. Ya ujungnya pasti ke neraka yang kekal teman. Nah kalau yang neraka yang kekal itu kan hukumnya bukan 20 tahun teman. Nah kalau kita si crazy ini masih umurnya sekitar 40-an gitu, yang atau 30-40. Nah kalau di penjara 20 tahun aja keluar sudah jadi opa-opa teman-teman. Udah jadi tua, udah jadi sepuh gitu. Nah kalau masuk ke neraka, ya malah nggak ada batasnya. Nah apakah kita nggak lebih mikir gitu ya, kalau penghakiman dan penghukuman dunia itu seperti itu gitu loh, yang dia kena 20 tahun. Tapi kalau kita bicara penghakiman dan penghubungan rohani yang kekal, yang dari Tuhan, itu nggak ada batas loh Pak. Jadi kalau kita mendapatkan reward masuk ke dalam surga, ya berarti nggak ada batasnya. Nggak mungkin nanti bisa ada stop pindah ke neraka gitu, nggak ada teman-teman. Atau stop pindah ke dunia lagi, nggak ada gitu. Ya tetap ada di dalam surga. Tapi sebaliknya teman-teman, yang masuk ke dalam neraka sama aja, nggak ada batasnya gitu loh. Jadi sampai ada diibaratkan kalau kita misalnya dihukum gitu ya, kalau diumpamanya dihukum gitu, ya hukuman itu tidak pernah bisa berhenti teman-teman. Ya mungkin sakit, nanti ada sakit lagi, ada sakit. Kenapa? Karena kekal gitu. Ya sama aja kalau misalnya di penjara di dunia seperti crazy rich yang ngawur tadi 20 tahun. Dan di sana gimana? Setelah 20 tahun ditambah lagi 20 tahun lagi, ditambah lagi 20 tahun lagi, ditambah lagi 20 tahun lagi. Dan dia sampai mati loh. Terus nanti dihukum begitu terus. Apa kita nggak takut gitu? Nah ini kalau kita sudah bisa sampai mikir sampai sejauh itu, ya harusnya kita mesti berubah menjadi dewasa rohani teman-teman. Nah berubah menjadi dewasa rohani yaitu bagaimana kita benar-benar belajar mendalami firman Tuhan, merenungi firman Tuhan sampai mampu mengerti, ya sampai berani melakukan firman Tuhan. Karena kembali lagi firman Tuhan katakan harus hidupkan roh Tuhan gitu. Jadi tidak cuma cukup dengan firman Tuhan yang dihidupkan saja, tapi ada roh Tuhan yang dihidupkan. Bahkan roh Tuhan itu lebih sifatnya privacy, lebih private, lebih pribadi. Kalau firman kan bisa dibaca oleh semua orang, tapi kalau roh Tuhan kan enggak. Yang namanya Tuhannya kan maha hadir, jadi satu orang satu. Jadi waktu roh Tuhan yang menemani Nabi Abraham, ya berarti roh Tuhannya satu, menemani Nabi Abraham. Yang waktu menemani Nabi Nuh, Nabi Ayub, sama aja dengan kita, ya Tuhannya satu-satu gitu. Nah itu yang mestinya jauh lebih akrab teman. Kita hubungan antara kita dengan roh Tuhan itu jauh akan lebih akrab. Jadi firman itu akhirnya cuma menjadi kayak peta kebenaran hidup aja. Tapi keseharian kita ya pegangnya ya kompasnya, ya roh Tuhannya itu teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa nangkep bahwa yang namanya kedewasaan rohani itu ya harus berani mengalami proses
yang firman Tuhan tadi katakan. Jadi orang dewasa rohani itu makanannya sudah bukan makanan rohaninya, itu bukan cuma susu katanya gitu. Jadi makanan rohaninya orang yang dewasa rohani itu adalah makanannya udah makanan keras gitu. Nah, makanan keras itu maksudnya permasalahan harus kita berani hadapi. Jadi permasalahan itu kita tunggu, malah bukan ditunggu ya, untuk bisa kita antisipasi. Bukan kita sembunyi karena permasalahannya takut datang jadi kita sembunyi gitu, atau pura-pura nggak lihat. Justru kita tungguin teman. Yang ada cerita yang kayak berapa hari lalu cerita burung Raja Wali tadi kan. Kalau cerita burungnya bukan burung Raja Wali, burung gagak atau apa misalnya burung pipit atau burung-burung yang lain gitu yang bukan Raja Wali. Begitu badai datang teman, dia udah turun dan sembunyi gitu. Tapi kalau yang namanya burung Raja Wali, badai datang itu malah mempersiapkan diri. Ya bagaimana untuk menyongsong badai itu gitu. Ya bahkan kalau sampai benar-benar secara imannya sudah kuat sekali, ya dia bisa benar-benar mainan di atas badai teman. Jadi badai permasalahan itu bukan dijadikan persoalan buat si burung Raja Wali, malah jadi buat mainan, malah timbul adrenalin begitu. Itu biasanya kalau sudah pengenalan kita akan firman Tuhannya dalam sekali teman. Kemampuan mengerti sudah dalam sekali, dan kita udah coba memberanikan diri melakukan firman Tuhan dengan benar-benar berani gitu. Karena kembali lagi iman kita udah naik. Itu namanya sisa hidup kita itu sampai kita menjelang meninggal dunia teman. Gak pernah ada takutnya teman-teman. Ya mau sekarang meninggal dunia sekarang ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kembali lagi Tuhan kan nggak puas gitu. Ya Tuhan kan pengen kita maksimal sekali. Berarti kalau kita terus tiap hari masih melakukan firman Tuhan, logikanya teman-teman, Tuhan itu memberikan umur panjang kepada orang tersebut teman, orang pelaku firman. Makanya kalau firman bilang ya apabila orang melakukan firman Tuhan itu sampai tua gitu, ya sampai tua pun masih subur gitu, masih sehat, masih subur, masih produktif gitu, ya akan menjadi alat Tuhan. Rasanya ya meskipun sampai tua pun tetap aja tetap Tuhan pakai teman-teman. Bahkan kalau yang ekstrim yang saya sering ceritakan itu kan tergantung dari iman kita. Apakah kita percaya bahwa Nabi Kaleb itu karena dipakai Tuhan umur 85 masih terlihat 40? Apa kita bisa percaya itu gitu? Ya, apa seorang Nabi Musa gitu kan yang dipakai oleh Tuhan padahal statnya umur 80 ya sampai 120-an gitu, 123 tahun kan dipakai seperti itu gitu. Nabi Abraham juga sama. Ya Sarahnya meninggal umur 100-an gitu, 120-an. Nabi Abrahamnya kan waktu zaman itu kan umurnya lebih panjang dari zamannya Nabi Musa. Kita ya tetap lebih panjang gitu. Jadi kembali lagi kita logikanya, rasionya teman-teman, apabila kita cerdas gitu ya logikanya kalau Tuhan pengen kita menjadi selain pelaku firman juga jadi alat Tuhan untuk memberikan kebenaran firman Tuhan, ya pasti Tuhan juga akan memerlukan kita dijadikan alat untuk bisa menyelamatkan sesama kita. Nah selama kita produktif gitu menjadi alat keselamatan Tuhan bagi sesama kita, ya kembali lagi logikanya kenapa Tuhan mesti pensiunin kita dari dunia ini cepat-cepat. Kalau di pengertian saya seperti itu teman-teman. Meskipun kitanya gitu setelah menjadi pelaku firman dan menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran Tuhan, kita tidak pernah takut lagi, tidak pernah ngarepin apa-apa teman. Tidak pernah ngarepin jangan mati, jangan meninggal dunia dulu, nanti belum bisa nikmat ini. Itunya udah hilang semua teman. Jadi buat kita udah bicara lebih tenang aja gitu ya. Kalau mau meninggal sekarang nggak apa-apa. Kalau memang Tuhan anggap memang kita sudah tidak produktif, tidak berguna untuk jadi alat Tuhan, nggak apa-apa. Tapi sebaliknya kalau seandainya masih menjadi alat Tuhan pun tidak apa-apa gitu. Kadang kita ukurannya udah bukan begitu. Dan orang yang ikut Tuhan itu katanya meninggal dunia itu dalam kondisi yang memang tua, bukan karena sakit. Jadi memang mati tua gitu, meninggal karena memang usianya memang udah sepuh, memang sudah waktunya meninggal gitu. Jadi orang-orang yang meninggal begitu pasti lebih enak teman-teman. Jadi tidak mengenal kesakitan, tidak mengenal mati di rumah sakit gitu atau kecelakaan atau enggak begitu teman. Itu firman Tuhan itu mengarah ke situ gitu. Dan saya lihat beberapa teman-temannya ayah saya ada yang seperti itu kok. Ya, balik dari golf tahu-tahu meninggal aja, nggak sakit, nggak apa gitu, dalam usia 80 lebih gitu, ya udah cukup mungkin umurnya segitu. Jadi memang ikut Tuhan itu kalau kita benar-benar percaya ya janji-janji Tuhan itu yang tadi dikatakan di sini ya bukan
dusta gitu ya. Itu janji-janji Tuhan itu bahkan kalau zamannya Abraham itu seperti pengucapan sumpah yang dari Tuhan untuk Abraham loh. Ya mestinya sama, untuk kita juga sama. Jadi kita nggak usah takut gitu. Yang penting janji Tuhannya apa, itu dijadikan pengharapan kita. Karena yang berupa firman itu pasti kuat dan aman gitu. Karena memang tidak bisa ada orang yang ngerubah-rubah firman Tuhan gitu. Beda dengan janji-janji orang lain yang bisa berubah-ubah. Kalau janji Tuhan kan jelas ada di dalam firman Tuhan, dan apa yang dikatakan di firman itu kuat dan aman karena tidak mungkin mengalami satu perubahan, satu titik, satu iota pun berubah, tidak mungkin teman. Nah mudah-mudahan pagi ini dengan sharing ini dengan judul Tuhan rancang dan kehendaki agar target hidup kita tidak hanya sebagai pelaku firman tapi memberitakan juga kepada sesama. Mudah-mudahan bisa tangkap, teman-teman bisa tangkap, dan teman-teman coba belajar yang menjadi pelaku firman cepat-cepat, yang belum melakukan firman jadi pelaku firman cepat-cepat. Nah setelah itu yang belajar meningkat lebih lagi bagaimana menjadi alat Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oke, see you, bye-bye.